Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, serta salam kesejahteraan untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini saya bisa untuk membagikan pengalaman saya ketika berobservasi ke salah satu perusahaan dalam bidang jasa yaitu PT Pos Indonesia, kantor Pos Bandung di tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Martari. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Bisnis Logistik Universitas Pajajaran angkatan 2023. Di sini ada company profile dari Pos Indonesia itu sendiri. Ini mana kantor pos pertama didirikan di Batavia atau mungkin bisa sekarang kita kenal sebagai Kota Jakarta oleh Gubernur Jenderal G. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan akan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi dari pelayanan kepada publik. Nah, setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang, yang bertujuan untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat dan untuk mempercepat pengiriman. Rute perjalanan pos pada saat itu adalah melalui Karawang, Cirebon, dan juga Pekalongan. Pos Indonesia ini beberapa kali mengalami perubahan status ataupun penamaan mulai dari jabatan PTT, Pos, Telegraf, dan Telepon. Badan usaha ini yang dipimpin oleh sekarang kepala jabatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Nah, perkembangan dari PT Pos ini terjadi hingga statusnya menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel. Nah, dalam mengamati perkembangannya zaman, di mana sektor pos dan telekomunikasi sudah berkembang dengan sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro atau PN Pos dan Giro. Dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia. Nah, yang pertama, untuk kantor pos Bandung itu sendiri, untuk proses bisnis kantor pos Bandung itu, proses bisnis di kantor pos Bandung meliputi rangkaian aktivitas yang saling berkaitan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada umumnya, proses bisnis dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu penerimaan barang atau inbound, proses pengelolaan gudang dan penyortiran, serta proses pengiriman dan outbound. Nah, tahapan ini memiliki peran penting dalam menjaga ketepatan waktu dan juga akurasi pengiriman barang. Apabila salah satu komponen tidak berjalan secara optimal, maka keberdampakannya akan meluas secara keseluruhan sistem operasional. Selanjutnya ada alur kerja dari penerimaan barang inbound. Nah, proses operasional diawali dengan penerimaan barang yang berasal dari berbagai sumber, mau dari mitra, kantor pos, mitra logistik yang lain, maupun pelanggan secara langsung. Setibanya di kantor pos Bandung, barang akan melalui proses pengecekan awal untuk memastikan kondisi fisik dan kesesuaian jumlah kiriman. Nah, setelah proses di pemeriksaan, barang kemudian dipindahkan ke area gudang untuk proses penyortiran. Tahap penerimaan ini merupakan tahap penting karena menjadi dasar kelancaran proses berikutnya dalam sistem distribusi. Untuk hal selanjutnya, yaitu kita berpindah ke alur kerja dari gudang dan sortir itu sendiri. Setelah ada barangnya itu diterima, pengelolaan gudang dan penyortiran pada tahap ini, barang akan disimpan sementara di area gudang sebelum dikirim ke tujuan akhir. Nah, namun untuk berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, proses penyortiran masih dilakukan secara manual dan penataan gudang belum sepenuhnya terstruktur. Dan juga ada beberapa infrastruktur yang kurang memadai dari segi penempatan-penempatan barang-barang. Nah, barang ini pada akhirnya belum dikelompokkan berdasarkan wilayah tujuan atau di dalam gudangnya tidak ada segmentasi untuk kita
memisahkan barang-barang yang memang sudah di sortir dari wilayah-wilayah tertentu, serta pemanfaatan rak gudang juga yang masih terbatas. Kondisinya ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya resiko penumpukan barang dan juga memperlambat proses pencarian saat akan dilakukan loading barang. Nah, selain itu resiko kesalahan dalam pengiriman juga menjadi lebih tinggi dengan adanya kekurangan dalam infrastruktur di gudang tersebut. Nah, untuk alur kerja loading dan pengirimannya sendiri itu dalam kondisi operasional normal, kantor pos Bandung melakukan proses loading dan pengiriman barang sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 5 dan 7, mohon maaf, 7 malam seharusnya. Ini mana jadwal ini bertujuan untuk memastikan barang dapat segera diberangkatkan dan tiba tepat waktu di lokasi tujuan. Namun pada hari libur, di kantor pos Bandung ini ataupun di tanggal merah, frekuensi pengiriman diubah. Dalam pengirimannya itu hanya melakukan sekali pengiriman. Sementara itu, volume barang yang masuk tidak selalu mengalami penurunan ataupun tetap stabil seperti biasanya dan bahkan bisa melonjak ketika saat libur. Nah, keseimbangan ini dari jumlah barang dan kapasitas pengiriman inilah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penumpukan barang di gudang. Nah, dari permasalahan sendiri yang utama yaitu terjadi di kantor pos Bandung berkaitan dengan aspek operasional pergudangan dan juga pengiriman. Pengurangan frekuensi pengiriman pada hari libur menyebabkan barang menumpuk di gudang. Dan selain itu, tata letak gudang yang belum optimal, serta belum adanya sistem penyortiran berdasarkan wilayah ataupun beberapa pemisahan dari barang menyesuaikan dari segmentasi sehingga resiko dari barang dapat tertukar ataupun pengesalahan salah dari pengiriman. Nah, proses kerja yang masih bersifat manual ini juga membuat aktivitas operasional menjadi kurang efisien, terutama saat volume barang meningkat. Nah, dari permasalahan tersebut muncul beberapa dampak baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara internal, penumpukan barang menyebabkan beban kerja dari karyawan meningkat dan juga operasional yang menjadi lebih lambat. Secara eksternal, kondisi ini berpotensi dapat menimbulkan keterlambatan pengiriman dan juga dapat menurunkan ke tingkat kepuasan dari pelanggan atau layanan publik. Jika tidak segera untuk ditangani, tentunya masalah ini dapat mempengaruhi kinerja secara keseluruhan dari kantor pos Bandung. Solusi inovatif yang mungkin bisa diajukan oleh saya yaitu dengan membaca beberapa analisis studi literatur yang saya lakukan. Teori utama yang digunakan pada solusi ini yaitu mencakup teori manajemen pergudangan terintegrasi atau Integrated Warehouse Management Theory. Di mana teori ini dipilih sebagai landasan solusi karena secara langsung menjawab permasalahan utama yang terjadi di kantor pos Bandung itu, yaitu mulai dari permasalahan penumpukan barang, ketidakefisienan proses sortir, serta keterlambatan pengiriman, yang dimana teori ini menekankan bahwa gudang ini bukan sekadar tempat penyimpanan, melainkan pusat pengendali aliran barang dalam sistem logistik. Dan menurut mengutip Richards pada tahun 2018, manajemen pergudangan yang efektif harus mengintegrasikan tata letak gudang, sistem penyortiran, jadwal operasional, dan sumber daya manusia dalam satu alur kerja yang saling terhubung. Apabila salah satu elemen tidak berjalan optimal, maka akan berdampak pada keseluruhan dari proses distribusi tersebut. Nah, untuk penerapannya seperti apa? Yaitu ada tiga. Yang dimana yang pertama itu optimalisasi tata letak gudang. Teori ini menegaskan bahwa tata letak gudang harus disesuaikan dengan alur pergerakan barang, atau gudang perlu dibagi ke dalam area penerimaan, sortir, penyimpanan sementara, dan loading yang jelas dan berurutan. Penataan ini bertujuan untuk meminimalkan perpindahan barang yang tidak perlu, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan juga efisien. Dalam konteks kantor pos Bandung ini, optimalisasi tata letak gudang akan memengaruhi atau mengurangi penumpukan barang dan mempercepat proses sortir pengiriman. Yang selanjutnya ada penerapan sistem zonasi berdasarkan tujuan pengiriman, yaitu manajemen pergudangan terintegrasi juga menekankan pentingnya pengelompokan barang berdasarkan karakteristik tertentu, di mana salah satunya yaitu wilayah tujuan. Dengan sistem zonasi, barang langsung dapat ditempatkan sesuai dengan wilayah pengiriman sehingga risiko kesalahan dan waktu pencarian barang dapat diminimalkan. Nah, penerapan zonasi wilayah ini sangat relevan untuk kantor pos Bandung, yang dimana
dapat menangani dari segi pengiriman ke berbagai daerah dengan volume tinggi, meskipun di saat-saat tanggal merah ataupun eh, di luar jam yang memang harus kita kerjakan. Itu yang terhadap penyesuaian jadwal operasional gudang dan pengiriman, di mana teori ini menekankan dari segi keseimbangan antara barang masuk dan juga barang keluar, yang dimana jadwal perlu disesuaikan kembali dengan volume barang yang diterima, bukan hanya berdasarkan dari jam kerja, namun juga dengan penjadwalan yang adaptif. Gudang dapat berfungsi secara optimal tanpa terjadinya penumpukan terlebih dahulu ataupun berlebih. Nah, di mana terutama pada kasus dari kantor pos Bandung yaitu pada hari libur atau kondisi tertentu. Nah, sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi, setiap aktivitas dari gudang perlu memiliki prosedur operasional buku yang baku ataupun SOP yang terkoordinasi. Standarisasi proses memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan secara konsisten, terkoordinasi, dan juga dapat dengan mudah dikendalikan. Hal ini juga dapat mendukung efektivitas manajemen gudang secara keseluruhan. Nah, ini ada beberapa dokumentasi dari hasil observasi saya ke kantor pos Bandung, yang dimana pada sebelah kiri ini ada sedikitnya penumpukan barang, yang dimana belum adanya segmentasi-segmentasi dari pemecahan ataupun pembagian dari barang yang akan dikirim ataupun barang yang dikirim sesuai dengan wilayahnya. Di sini adalah salah satu PIC dari kantor pos Bandung, yaitu Kang Fikri, di mana beliau adalah salah satu administrasi dari kantor pos Bandung yang memberikan data ataupun hasil wawancara dari kegiatan-kegiatan yang memang terjadi selama kantor pos Bandung ini melakukan kegiatan distribusi maupun kegiatan dalam pergudangannya. Di sini ada beberapa kurangnya terstrukturnya dari penempatan-penempatan yang dimana transportasi ini tidak sesuai dengan SOP-SOP yang ada. Maka dari itu mungkin perlu adanya kembali standarisasi-standarisasi prosedur yang memang pada akhirnya dapat melindungi barang-barang yang memang customer ini inginkan untuk dikirim dan juga tidak dapat menimbulkan risiko-risiko yang ada. Dan dengan kesimpulannya itu menerapkan teori manajemen pergudangan terintegrasi antar pos Bandung ini dapat meningkatkan efisiensi alur kerja, mengurangi penumpukan barang, serta menjaga ketepatan waktu dalam pengiriman. Pendekatan ini memungkinkan sistem operasional berjalan secara lebih terstruktur dan juga adaptif, sehingga kualitas layanan logistik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Baik, sekian hasil observasi dari saya dengan perusahaan dari PT Pos Indonesia itu kantor Pos Bandung dengan kegiatan untuk mengobservasi ataupun mewawancarai salah satu karyawan dalam guna memperkaya literatur dari pengetahuan kita terhadap kegiatan secara langsung mengenai pergudangan maupun distribusi. Karena itu, akhir kata, sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah maupun perilaku yang kurang pantas untuk disampaikan. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.